Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa dan bertemu kembali masih tetap di channel Padepokan Kejayana. Semoga panjenengan semuanya yang setia menyimak dan menonton acara ini selalu diberikan limpahan rahmat rezeki yang melimpah ruah halal barokah yang bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk membuat konten-konten yang lagi viral saat ini. Dari yang saya simak, saya lihat, ini ada berita yang menarik saudara-saudaraku semuanya. Ini ada pergeseran atau timbul pengakuan wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Nah, nanti kita akan membahas hal itu. Kita akan lacak lebih jauh lagi maksud dan tujuannya apabila dalam keadaan dan kondisi yang saat ini dibiarkan, nanti lama-lama pasti akan banyak baik pulau-pulau dan kekayaan di Indonesia yang akan diambil oleh negara sebelah. Nah, kita akan cari tahu dari sisi gaibnya, kita cari informasinya, tujuannya sebenarnya itu apa. Kenapa di saat ini banyak sekali kekacauan yang timbul di negara ini? Kita akan cari tahu bersama-sama. Nanti kita akan dapat habis semuanya, seluruh mafia-mafia ataupun apapun nanti yang memang tidak sesuai dan tidak pas. Kami saat ini saya ditemani dengan Pak Winda. Alhamdulillah siap. Alhamdulillah masih tetap semangat dengan kondisi yang seperti saat ini. Mari kita langsung menuju proses mediumisasi. Nanti kita ngobrol dengan gaibnya, bagaimana tujuan dan langkahnya itu mau kemana, mau dibawa kemana. Kita akan cari tahu, terus disimak dan ditonton channel ini. Apabila nanti ada masukan-masukan, silakan di like, di share, dan di komen. Ya, siapa Winda? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong tarik jin muslim yang menguasai pulau yang ada di Ambala, di Selat, di Laut Sulawesi, di pulau-pulau yang akan diklaim. Saya minta yang paling kuat dimanapun berada. Saya minta tolong dihadirkan jin muslim yang bisa bercerita, yang bisa mengetahui asal-usul awal mulanya terjadinya pengakuan atau pengambilan wilayah yang ada di negara ini. Saya minta yang asli, 100% asli. Tarik semuanya. Ya Allah, pokoknya Allah. Masukkan tusuk mati terus. Protek. Apabila murtad, berdusta, berkhianat, atau terlempar di kerajaan neraka jahanam Allah. Tendang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bicara dengan siapa ini? Nama saya Kijoyo Wardono. Kijoyo Wardono. Kijoyo Wardono hidup di zaman apa ya? Dulu
jauh sebelum masa ini. Zaman kerajaan dulu. Kerajaan apa? Zaman kerajaan Majapahit. Majapahit. Ini kok masuk ke sini, kok ketarik ke sini, memang Anda ini tahu tentang sekarang perebutan wilayah yang ada di negara ini? Ya, saya tahu. Bisa dijelaskan secara sisi gaibnya itu apa sebabnya, kenapa kejadian ini selalu terulang kembali? Dulu pulau-pulau kecil sudah banyak yang diklaim. Dulu juga sebelum pemerintahan ini Pulau Ambalat juga mau diklaim juga. Banyak sekali yang mau diklaim oleh negara-negara luar. Sebenarnya ada apa ini? Negara ini, Nusantara ini adalah suatu negeri yang sangat kaya akan kekayaan alam. Dan itu diketahui dan dipelajari oleh orang-orang luar. Mereka berusaha untuk mendapatkan, untuk merebut dan menguasai harta tersebut. Kekayaan yang tertanam di dalam negeri ini sangatlah banyak sekali. Seandainya seluruh sumber-sumber kekayaan yang ada di Nusantara ini bisa dimanfaatkan, bisa diambil, itu cukup untuk memakmurkan suatu negara, bahkan dunia ini. Karena begitu besarnya, begitu banyaknya. Tapi yang saya herankan, kenapa orang-orang di negeri ini tidak menyadari hal itu dan sedikit pun tidak merasa untuk memiliki. Bahkan mereka yang berkuasa berusaha untuk menjual demi kepentingannya sendiri dengan harga yang tak sebanding dengan apa yang ada, yang terkandung di dalamnya. Dan orang-orang di negeri seberang mengetahui tentang itu, tentang kelemahan orang-orang negeri ini, terutama penguasa-penguasa yang tamak, penguasa-penguasa di negeri ini mudah untuk diiming-imingi dengan harta yang tak seberapa. Jadi
Kalau boleh tahu sumber daya alam apa saja yang memang terkandung di negara ini itu? Banyak sekali. Salah satunya batu bara, minyak bumi, emas, intan, timah, dan banyak lagi. Iya iya. Kalau emas itu kan saya tahu itu kan emas di Freeport itu. Di Freeport itu juga dikuasai oleh Marika dan lain-lain. Kalau memang batu bara juga saya mengetahui. Yang saya belum tahu kan minyak bumi. Ternyata di sini kayak kalau minyak bumi ya. Banyak sekali. Negeri ini dulunya adalah pusat peradaban, tempat yang utama, punjer dari seluruh dunia. Jadi tempat ini, di negeri ini, tak terhitung jumlahnya, kekayaan yang ada di dalamnya, yang masih belum terungkap. Jadi memang sumber daya alam yang ada di negeri itu memang sangat besar ya. Tapi sumber daya manusia yang untuk mengelola hal itu yang belum ada ya. Sehingga kalau saya lihat kesempatan itu diambil oleh negara lain. Benar sekali. Negara-negara lain itu telah lama mengincar negeri ini, mengincar harta yang tertanam di negeri ini, sumber-sumber kekayaannya. Ia pelajari dan mereka berusaha untuk membodohi, berusaha untuk menjajah agar orang-orang yang ada di negeri ini tidak menyadari hal tersebut. Iya, saya juga membaca dan melihat berita itu kan memang seperti itu. Jadi yang punya bumi kita juga masih beli, kita juga masih beli di luar. Bahkan sekarang juga banyak pemimpin yang dulu dari pemerintahan itu juga menjual aset, menjual pulau-pulau, bahkan juga ada kapal luar itu yang masuk ke perbatasan Indonesia untuk mengambil ikan dan lain-lain. Berarti sangat kaya sekali ya. Nah, yang saya tanyakan ini, kenapa kok negara-negara tersebut kan sudah dari zamannya Pak Jokowi, bahkan sebelumnya juga ada yang sudah melarang. Kenapa kok mereka terus menggerogoti lagi dan mencoba lagi ya di era sekarang? Itu tak akan pernah dihentikan. Mereka berusaha terus-menerus sejak dulu untuk mendapatkan hal tersebut yang sangat dimimpikan, mencari celah, kelemahan, dan kondisi. Bahkan di saat ini, kondisinya adalah kondisi yang baik untuk mereka. Di saat negeri ini pontang-panting, dilanda banyak krisis di dalamnya. Keserakahan akan kekuasaan dari pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini semakin kacau, dan kekacauan ini dimanfaatkan oleh mereka. Dulu negeri ini dipimpin seorang pemimpin yang bijaksana. Mereka tak leluasa, tak begitu berani untuk bertindak. Tapi di saat ini
ini adalah kesempatan untuk mendapatkannya. Bahkan pemimpin yang masih ada, masih hidup, yang tidak lagi menjabat, yang tidak lagi berkuasa, ia menyerangnya. Ia berusaha untuk jadi pemicu kericuan yang semakin besar di negeri ini. Maksudnya siapa pemimpin itu? Mereka ikut andil untuk memecah belah. Ia juga ikut andil untuk menghancurkan, untuk membuat bingung rakyat di negeri ini. Fitnah di mana-mana. Yang dulunya aman-aman saja dan tidak ada yang saya tidak bisa. Saya sampai hati untuk mengatakannya. Kenapa? Karena begitu besar fitnah negeri ini, fitnah yang ditujukan oleh pemimpin negeri ini yang sudah berusaha membela, mempertahankan, berusaha untuk memakmurkan negeri ini. Sampai hal-hal kecil yang tidak semestinya sekarang jadi masalah. Siapa yang dimaksud itu? Mungkin siapa itu? Pak Jokowi. Pak Jokowi Dodo. Itu yang ada maksud tadi orang yang bijaksana itu yang sebenarnya membela rakyat itu Pak Jokowi. Ya. Nah, ya memang saya pernah dengar dulu sih waktu Pilpres dan lain-lain sudah banyak antek-antek asing yang mendanai, bahkan ikut mensponsori, mendanai juga agar beliau tidak mencalonkan lagi, beliau tidak maju lagi, tidak memimpin lagi, karena mungkin itu yang seperti Anda katakan tadi, mencegah agar pimpinan yang amanah, pemimpin yang melindungi rakyatnya itu segera lengser dan bisa digantikan dengan orang-orang yang bisa diajak kompromi, seperti itu. Benar sekali, itulah taktik liciknya. Bahkan sampai saat ini berita tentang Pak Jokowi juga masih sangat meluas dalam artian kasus ijazah yang tak kunjung usai. Seperti saat ini juga dengan persidangan, dengan adanya reuni dan lain-lain, itu semuanya pemberitaan itu selalu menyalahkan beliau. Apa itu juga memang sengaja dibuat seperti itu? Ya, benar sekali. Mereka berusaha untuk mengacaukan dan mengalihkan perhatian biar ia lebih leluasa. Jadi itu semuanya dilakukan agar rakyat yang dulunya percaya itu sekarang meragukan kapasitas beliau, kepemimpinan beliau, seperti itu. Ya, dan orang-orang yang ditanam di negeri ini, penguasa-penguasa yang sudah diracuni, yang sudah menjadi tangan kanannya, itu pergerakannya lebih sempurna, lebih leluasa. Tapi kan sekarang rakyat juga bisa menilai dan berpikir juga bahwa di era pemerintahan Pak Jokowi kan juga lebih tegas dalam artian
siapapun yang ingin masuk ke kawasan wilayah pertahanan Indonesia kan langsung disikat dan dibabat habis. Tidak ada negosiasi dan tidak ada ampun lah bagi orang yang ingin menghancurkan atau menjarah di bumi Nusantara ini. Nah, tapi ketika momen ini berganti, banyak sekali yang ingin masuk, ingin mendapatkan, ingin mengeklaim dan menjarah sumber daya alam yang ada di negeri ini. Itu kan bisa menilai bahwa siapa yang kepemimpinannya baik dan kepemimpinannya tidak baik kan ya bisa terlihat dari situ. Benar. Makanya mereka membuat strategi yang sangat licik untuk mengalihkan perhatian masyarakat secara luas. Jadi memang isu-isu itu tadi dibuat takutnya nanti beliau mencalonkan lagi seperti itu. Atau bagaimana? Pemimpin di negeri ini sudah jauh dari kata-kata amanah. Mereka seperti kerbau yang dibungkam mulutnya. Jadi upaya-upaya di luar itu untuk menghentikan agar Indonesia tidak kuat lagi, agar Indonesia itu lemah, yaitu dengan cara melengsarkan pemimpin yang dulu itu, ya. Benar. Negeri ini adalah negeri yang kuat. Persatuannya saling bahu-membahu. Semangat jihadnya itu teramat kuat. Makanya mereka tidak berani menyerang secara terang-terangan. Mereka harus masuk dan menyerang secara licik. Harus memporak-porandakan dulu yang ada di dalam. Jadi melemahkannya dengan cara fitnah-fitnah itu tadi. Ya, itulah cara yang lebih tepat dan lebih mengena. Apa memang ada dari sosok pemerintah itu yang memang merencanakan hal seperti ini? Memfitnah beliau, menyerang beliau? Seperti yang tadi saya katakan. Tangan-tangan kanannya orang-orang yang sudah menjadi bagiannya yang ada di negeri ini. Sebenarnya mereka yang berperan di dalamnya. Berperan untuk menghancurkan beliau. Iya, menghancurkan negeri ini dengan kepentingannya. Gitu. Ia menjabat sebagai pejabat, seolah-olah ia jadi pahlawan yang membela negeri ini. Tapi sebenarnya yang ada di dalam hatinya sangatlah bertolak belakang. Ya. Katanya beliau juga sakit ya, Pak Jokowi ya? Benar apa tidak? Benar. Dan sakit beliau bukanlah sakit yang sewajarnya. Secara mata manusia dan ilmu kedokteran, ilmu memang benar beliau sakit, tapi sakit beliau di mata gaib adalah sesuatu sakit yang tidak wajar.
karena beliau sakit, karena diberi atau diserang atau dibuat. Maksudnya gimana? Orang-orang jahat yang berkepentingan, yang berusaha untuk menggulingkan dan menghancurkan Pak Jokowi. Mereka membuat Pak Jokowi sakit. Yang menyerang secara goib. Santet maksudnya? Ya, santet. Telur. Oh, masih semacam ada? itu. Memang masih ada? Coba kamu cek dulu. Dilihatkan. Tolong dilihatkan. Bagian mana yang beliau sakit? Masih ada. Di sebelah mananya? Ada di kulitnya. Ada di atas dagingnya. Dan di dalam. Di organ-organ tubuhnya. Dibuat apa itu sakitnya? Tujuannya untuk melemahkan dan membuat mati Pak Jokowi secara perlahan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Padahal kan ya aneh. Beliau sudah tidak memimpin saat ini. Kenapa kok masih tetap didolimi dan lain-lain? Bahkan sepeninggal pengumuman beliau juga negara ini malah carut marut dan lain-lain. Dengan seperti itu, negeri ini akan kacau. Iya. Rakyat semakin bingung dan bimbang, saling tuduh. Ya itu coba dilihatkan dulu. Ada berapa orang yang menyerang Pak Jokowi, ada berapa? Dukun-dukunnya maupun orang-orang yang menyuruhnya ada berapa? Yang berperan ada 64. Apa itu orang? Iya. Dukunnya? 64 dukun-dukun sakti. Oh, 64 dukun-dukun. Belum lagi yang membantunya. Banyak sekali. Itu ada di dalam negeri ini. Orang-orang dan sedikit sebagian bukan berasal dari negeri ini. Jadi negara-negara luar juga ikut berkontribusi juga menyerang beliau juga lewat gaib juga. Ya, karena mereka berkepentingan. Itu tuh maksudnya. Saya baru tahu. Ya, coba dilihat dulu, nanti kamu lihat dulu ya. Lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta tolong dibantu tarik 9 roh dan 7 sukma dukun-dukun yang menyerang beliau, Pak Jokowi. Saya minta baik yang ada di luar negara ini maupun di dalam negeri ini, saya minta orang yang menyerang beliau, Bapak Joko Widodo, beserta seluruh dukun-dukun yang menyerang, dukun-dukun gaibnya, dukun-dukun nyata, guru-guru gaibnya, murid-muridnya, anak cucunya, istrinya, saya minta yang asli, 100% asli, saya minta semua kodam-kodamnya, keilmuannya, saya minta semuanya, musnahkan semuanya, tendang semuanya, teraknya neraka jahanam semuanya, Allah. Saya mintanya yang asli, 9 roh dan sukma dukun-dukun yang menyerang beliau, Bapak Joko Widodo, beserta seluruh orang-orang yang menyuruhnya, guru-guru gaibnya, murid-muridnya, saya minta yang asli, 100% asli. Tarik semuanya, 9 roh dan sukmanya, izin hidupnya, ajalnya, roh idofinya, yang asli, 100% asli. Allah.
Saya minta yang asli. Bila ini ketemunya otomatis tentang semua tikraknya neraka jahanam. Saya minta yang asli. 90% semua dukun-dukun yang mengirim suara yang menyuruhnya. Ajalnya, jin hidupnya, roh hidupnya, dukun-dukun yang menyerang Bapak Joko Widodo. Atas orang-orang yang menyuruhnya, atas seluruh guru goibnya, murid-muridnya, seluruhnya, 9 roh dan tusuknya semuanya, tarik semuanya. Ya Allah, fauqaidihim. Allah. Kamu siapa? Aku manusia. Manusia. Asalmu dari mana? Aku penduduk Nusantara ini. Apa kamu yang menyerang beliau? Pelosok sana tempatku. Kamu yang menyerang beliau? Ya, salah satunya adalah aku. Kamu dikasih imbalan berapa? Kalau hitungan imbalan banyak sekali, tak akan habis. Aku makan dan beserta 7 keturunanku. Banyak sekali berarti. Ya di dalam ada berapa ini yang ketarik ini? 173. Udah gini aja, udah dihentikan, kasihin Pak Jokowi, itu kan pemimpin negeri ini. Dihentikan aja, nggak usah menyerang lagi. Mereka sudah tua. Mereka pantas mati. Perlahan-lahan. Iya. Sudah banyak menikmati kenikmatan. Sudah cukup. Tapi kamu nggak mau menghentikan seranganmu kepada beliau, Pak Jokowi? Tidak. Kamu nggak kaget bisa ke sini? Saya tahu. Saya bisa merasakan. Dan baru ini ada manusia yang bisa menarik aku. Aku tahu. Dan aku senang sekali berhadapan orang yang pantas aku hadapi. Kamu berarti sakti berarti. Mau bikin apa Pak Jokowi? Jangankan cuma dia. Seluruh keluarganya pun, jika aku mau, saat ini juga bisa mati. Buktinya beliau nggak mati gitu. Tapi tidak seperti itu. Aku menginginkan pelan-pelan, karena itu perintah dari yang menyuruh. Itu ya sudah kalau kamu nggak mau kompromi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu kembali juga dari beliau sang yang merjanya dengan semua tapi semua cepet semuanya saya minta semuanya. Pecah nih Allah. Kepalanya jantungnya semua dalam semuanya pecah rontok, semua dadanya jantungnya pecah.
jebol semuanya mencari menjadi darah Allah. Semua ilmunya semuanya dimusnahkan semuanya Allah. Kantongnya, dadanya, tulang-tulangnya jangan remuk semua mencair menjadi darah Allah. Sama tembus yang jajahnya semua gampang jika 100 juta kali lipat Allah. Jangan semua sampai tembuskan jasadnya semua, otaknya semuanya pecah menjadi darah Allah. Semuanya ilmu rawa ronteknya santet semuanya dimusnahkan semuanya, hilangkan semuanya Allah. Jebolkan semuanya dari ujung kepala rambut semua, saraf-sarafnya, tulang-tulangnya, tulang sumsum, tulang ekornya semuanya mencair menjadi darah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong diantarkan semuanya, bawa keraknya neraka jahanam semuanya dikunci sampai yang mungkin Allah. Keluarkan dari jasadnya Pak Winda semuanya, yang fasik-fasik semuanya Allah. Semua dukun-dukunnya semua, ketemu-ketemu semuanya yang ada dalam Pak Winda, guru-guru gaibnya semuanya, nama keraknya neraka jahanam Allah. Semua Allah. Semuanya Allah. Kasihkan semua efek-efeknya, ratu-ratunya saya minta semua, kasihkan semuanya itu. Ujung Allah. Neraka jahanam semuanya. Energi negatif dikurangkan iblisnya semuanya, saya minta semua tandang semua keraknya neraka jahanam Allah. Bismillah. Pindah di mana berada semuanya kembali ke sisinya. Ketahuan sesuatu semuanya iblis mengatakan dengan saja dan semua yang dibebaskan kembali ke sisinya dalam dan kaum beca sekarang. Ya Allah bisa. Ya Allah bisa. Ya Allah bisa. Ya Allah bisa. Harusnya ditambah Allah, ditambah ikatnya semuanya. Harusnya bertambah Allah. Alhamdulillah, mohon maaf tadi karena memang tadi saya dadakan di ruang dukunnya juga nggak ada pemikiran ke sana karena memang dalam cerita tadi banyak sekali serangan kepada beliau, jadi saya langsung terbesit untuk membantu beliau agar negara ini tidak tercerai-berai lagi dengan adanya isu-isu dan fitnah-fitnah atau orang-orang yang tidak amanah. Jadi terima kasih saudaraku yang sudah menyimak acara ini, menyimak channel ini. Silahkan diambil positif-positifnya, silahkan dibuang yang buruk-buruknya. Tidak usah dipercayai 100% karena kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya tayangan ini bisa bertebal dan bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang gaib itu ada, serangan-serangan santet itu juga ada. Jadi semoga tayangan ini bisa menambahkan keimanan kita, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah, selalu bersedekah, berdoa agar dijauhkan dari segala mara bahaya yang terjadi di muka bumi ini. Saya bersama Pak Winda pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.